Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Mau belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Santri-santri, kali ini kita akan membahas tentang PTS yang kemarin telah kita kerjakan ya. Bagaimanapun hasil kalian, baik itu hasilnya memuaskan atau kurang memuaskan, yang penting itu merupakan usaha sendiri, hasil karya sendiri yang dilandasi atas dasar kejujuran. Bagi yang nilainya bagus, maka harus bersyukur dan tidak boleh sombong, harus mempertahankan nilai tersebut dan berusaha untuk mempertahankan dan lebih baik. Bagi nilainya yang belum baik ataupun belum bagus, maka jangan minder, maka jadikan hal itu sebagai batu loncatan untuk kalian lebih giat dalam belajar. Seperti itu ya. Bagaimanapun nilai kalian, yang penting itu hasil jerih payah sendiri. Nilai 10 dengan usaha dan kejujuran itu lebih baik daripada nilai 100 yang tidak didasari atas kejujuran ya. Oke, langsung saja. Kita kali ini akan membahas soal kemarin ya. Yang pertama, nomor 1, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ayat tersebut adalah surat Al-Qur'an ayat jawabannya itu A ya, surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian nomor 2, saat Nabi Muhammad SAW masih remaja, beliau sangat giat membantu pamannya yang bernama yang A, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bukan paman Nabi tapi kakek Nabi. Ini merupakan ayah dari Abdullah ya, ayah dari Abdullah yang merupakan ayah Nabi. Kemudian yang B, Abu Thalib. Nah, ini jawabannya yang B, Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib adalah paman Nabi yang merupakan ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Tuh, itu Abu Thalib. Jawabannya yang B. Kemudian yang C, Abu Jahal. Ini juga paman Nabi, tapi beliau Abu Jahal itu termasuk paman yang jahat ya. Kemudian Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat Nabi. Jawabannya yang B. Nomor 3, pada umur berapa Nabi Muhammad SAW bekerja kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha membawa barang dagangannya? Ya jelas umur 25 tahun ya. Kemudian nomor 4, setiap tahun kaum Quraisy terbiasa melakukan perjalanan untuk berdagang ke Syam atau Syria. Ya. Pada usia berapa Nabi pertama kali mengikutinya? Pada usia 12 tahun ya, pada usia 12 tahun. Kemudian itu perjalanan Nabi yang pertama itu usia Nabi 12 tahun. Nomor 5, perjanjian damai dalam menegakkan keadilan di Mekah disebut Hifdzul Fudul ya, Hifdzul Fudul. Berarti A, Hifdzul Fudul. Kemudian nomor 6, nama pendeta Nasrani yang bertemu Nabi Muhammad SAW saat perjalanan ke Syam adalah, nah ini sudah familiar sekali ya, bernama Bukhairah ya, bernamanya itu Bukhairah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat terpuji sidik. Sidik artinya adalah apa? Cerdas, bukan. Cerdas itu fatonah. Kemudian dapat dipercaya, bukan. Nek dapat dipercaya itu amanah, berkata benar ya, yang C. Yang C. Kalau yang menyampaikan itu tabligh, nomor 7 C. Orang yang paling mulia di sisi Allah, nomor 8 ya.
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Itu jawabannya D, orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu menjalui larangan Allah dan mengikuti perintah Allah, itu namanya takwa. Bertawakal bukan jujur, juga bukan cerdas, apalagi ya kalau cerdas itu ya bukan. Banyak orang cerdas malah menyalahgunakan kecerdasannya itu. Nomor 9, salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul adalah dapat dipercaya. Sering disebut juga sebagai, ini tadi sudah ya, amanah. Lawan dari amanah itu khianah. Khianah atau khianat itu tidak dapat dipercaya. Berarti jawabannya yang C, dapat dipercaya itu yang amanah. Kemudian nomor 10, Khadijah sangat tertarik kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau membawa barang dagangannya ke Syam. Karena tertariknya karena apa? Yang A, tanggung jawab, kejujuran dan bukti pekerti Nabi. B, nasab atau leluhur Nabi Muhammad SAW. Ya enggak ya. Kemudian kekayaan Nabi Muhammad SAW juga tidak, karena nyatanya ekonomi Nabi ya tidak terlalu kaya juga saat itu. Kemudian ketampanan Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad itu pancen emang tampan, tapi yang menjadikan Khadijah binti Khuwailid itu ya menyukai Nabi itu karena tanggung jawab, kejujuran dan budi pekerti atau akhlak Nabi Muhammad SAW. 10 itu A. Kemudian nomor 11, Khadijah menyampaikan isi hatinya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara sahabat karibnya yang bernama siapa? B ya, Nafisah binti Muniyah. Nafisah binti Muniyah ya. Bilal bin Rabah ya enggak. Halimah As-Sa'diyah bukan. Kalau Halimah As-Sa'diyah ini yang menyusui Nabi saat Nabi masih kecil. Nafisah binti Abu Bakar bukan. Yang B ya, Nafisah binti Muniyah. Lanjut nomor 12, saat Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah, usia beliau 25 tahun. Sedangkan Khadijah berusia 40 tahun ya. Sebenarnya ada berbagai macam versi, tapi yang kita pakai di buku kita yang apa namanya, yang kita jadikan rujukan yang ini itu 40 tahun. Walaupun ada beberapa pendapat yang berbeda. Lanjut nomor berapa? Nomor 13. Sebuah bangunan mulia yang dibangun oleh dua nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang menjadi pusat arah kiblat manusia saat sholat adalah ya jelas ya Ka'bah ya. Nek Mekah itu nama kota. Nah Ka'bah itu berada di kota Mekah. Kemudian Hajar Aswad. Lah Hajar Aswad itu yang satu lokasi di antara dengan Ka'bah itu. Untuk ada Hajar Aswad itu batu yang hitam. Kemudian Baitul Maqdis. Baitul Maqdis memang dulu pernah menjadi kiblat umat muslim ya, sebelum akhirnya Rasulullah meminta kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah. Itu Baitul Maqdis itu sempat menjadi arah kiblat umat muslim, tapi hanya beberapa bulan saja. Tapi Baitul Maqdis kan tidak dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Berarti jawabannya otomatis C. Kemudian nomor 14, saat usia 35 tahun Nabi SAW dipercaya menjadi hakim dan memutuskan perselisihan dalam perkara yang A, perbaikan Masjidil Haram, kemudian perbaikan Ka'bah, peletakan kiswah pada Ka'bah, peletakan Hajar Aswad. Nah ini nomor 14 itu jawabannya D, peletakan Hajar Aswad. Karena memang saat itu saat perbaikan Ka'bah malah tidak ada perselisihan ya. Dari masing-masing kabilah berbondong-bondong untuk memperbaiki atau kerja bakti memperbaiki Ka'bah. Namun terjadi perselisihannya kan itu ketika peletakan Hajar Aswad, yang mana hal itu didasari karena
ya dari masing-masing kabilah atau suku itu merasa dirinya yang paling berhak melaksanakan atau meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula, seperti itu. Kemudian lanjut nomor 15 ya. Sesuatu yang luar biasa pada diri Nabi dan Rasul di luar kebiasaan manusia umumnya yang tidak dapat ditiru dan dimiliki oleh manusia biasa disebut otomatis ya mukjizat. Mukjizat. Nah, kemarin tahu kan karomah, terus ma'unah, terus sihir itu perbedaannya kemarin sudah kita bahas. Lanjut nomor 16. Berikut yang bukan termasuk mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bukan ya. Yang pertama Al-Quran, otomatis ini mukjizat yang paling besar. Membelah bulan menjadi dua bagian, ya. Isra Mi'raj juga ya. Nah ini yang kemarin umat muslim merayakan tepatnya pada tanggal 27 Rajab ya, baru berapa hari, kurang lebih 3-4 harian yang lalu itu Isra Mi'raj. Membelah lautan dengan tongkatnya. Nah ini yang bukan. Kalau ini kan mukjizat Nabi Musa, berarti otomatis jawabannya itu yang D. Lanjut nomor 17. Menjelang diangkat menjadi Rasul, beliau mulai bertahanus atau mempersiapkan diri dengan berkholwat. Berkholwat itu ya menyepi ya, di sebuah tempat yang bernama Gua Hiro ya, Gua Hiro. Yang bernama Gua Hiro, berarti A, 17 itu A. Lanjut nomor 12. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala adalah otomatis malaikat Jibril. D. Malaikat Jibril. Terus malaikat Ridwan itu kan bukan penjaga surga. Malaikat Nakir sama Mungkar menanyai dalam kubur. Kemudian kalau malaikat Mikail itu kan menyampaikan rezeki ya, malaikat Mikail. Kemudian nomor 19, Al-Quran disebut juga dengan Al-Zikr. Artinya petunjuk utama bukan. Kalau petunjuk itu Al-Huda, pengingat ya, berarti B jawabannya pengingat. Kalau pengobat yang C itu Asyifa, kalau bacaan ya Al-Quran bacaan. B. Kemudian nomor 20, janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan memelihara keaslian Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 ya. Yang ini nanti akan kalian tulis itu pada nomor 30. Lanjut ya, kita ke Romawi 2. Anak angkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan seorang budak Khadijah yang telah dimerdekakan adalah Zaid bin Harisah. Lanjut nomor 22. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahannya dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak. 2 putra beliau yang meninggal saat masih anak-anak adalah namanya Qasim sama Abdullah ya, Qasim sama Abdullah. Nah sebenarnya ada satu lagi putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim, tapi yang bernama Ibrahim, tapi itu bukan dari Khadijah ya. Kalau yang dari Khadijah itu 6, yang perempuan 4, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kemudian yang 2 itu putra yang meninggal saat masih kecil, yaitu Qasim dan Abdullah. Kemudian 24, Ka'bah yang rusak akibat banjir. Kemudian diperbaiki kaum Quraisy. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun ya, 35 tahun. Kemudian nomor 24, setiap Rasul memiliki sifat fatonah. Artinya cerdas ya, cerdas. Fatonah itu cerdas. Lawannya balatoh itu bodoh. Atau cerdas dan bijaksana juga boleh. Nah sebenarnya itu ada 50
aqaid ya, atau aqaid 50 yang biasanya terkenal dengan nama aqaid 50 hal yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, yaitu yang pertama, nah ini diantaranya ini sifat wajib bagi Rasul. 50 apa saja? Yang pertama 20 sifat wajib bagi Allah. Nah itu minimal kalian hafal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ila akhirih sampai 20. Kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah. Ya lawan dari sifat wajib ini berarti yang misalnya wujud lawannya apa ya wujud ya? Qidam, terus wujud, qidam, baqa ya, adam, hudus, fana, seperti itu. Wujud lawannya adam, qidam lawannya hudus. Nah itu 40 ya. Kemudian satu sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu berhak melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Itu jumlahnya 41. Kemudian berarti kurang 9 lagi. 9 lagi itu 4 sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah 4 sifat mustahil bagi Rasul, ya berarti lawan dari sidik tadi, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Berarti lawannya balaghah, kitman, khiyanah, terus apa lagi? Kizib ya. Kemudian satu sifat jaiz bagi Rasul, yaitu a'radul basariyah. Yo Rasul seperti manusia biasa, tapi artinya ya Rasul tetap tidur, tetap makan, tetap minum, tetap aktivitas, tapi hal itu tidak mengurangi derajat kerasulannya. Itu 50 aqaid yang yang minimal kita hafal, karena itu termasuk daripada hal-hal yang urgen dalam syariat Islam. Lanjut ya. 25 saat dilangsungkan pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Dari pihak Khadijah diwakili oleh Amir al-Asad, sedangkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwakili oleh Abu Thalib ya, yang mana merupakan paman beliau. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat ya, yang keempat. Al-imanu antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuliyah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul ya. Kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Berarti yang keempat, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang masih kita rasakan sampai sekarang adalah ya Al-Quran ya. Al-Quran itu kan merupakan mukjizat terbesar Nabi, dan kita sebagai umatnya yang akhir itu juga masih bisa merasakannya. Kemudian nomor 28, ketika turun wahyu pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusia 40 tahun ya, yang mana hal itu terjadi di Gua Hira saat Nabi berkholwat dan bertahanus di dalamnya. Tuliskan 3 contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini banyak banget yang kemarin kita juga sempat membahasnya ya. Ya terbelahnya membelah bulan, terus Al-Quran, Isra Mi'raj, dari sela-sela jarinya bisa mengeluarkan air, bisa mengetahui hal-hal yang di luar jangkauan pada umumnya dan lain-lain ya. Kemudian tuliskan Quran surat Al-Hijr ayat 9 ya. Ini ya tulisannya ya Pak sini kemarin tulis ya, tak bikinkan lembar jawab. Nah ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Ini mungkin ini yang dapat Pak Zaini sampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Bila hasilnya baik, syukuri dan tidak boleh sombong. Bila hasil PTS-nya kurang baik, jadikan itu sebagai motivasi ya. Karena belajar itu tidak akan ada hentinya
selama kita masih hidup. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadanallah wa iyyakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.